Misal baca la ilaha illallah, cenah satu kali diulang itu berarti wirid, dibaca dua kali. Itu Al-Quran Al-Karim, dihatamkan Quran di bulan Ramadan, di Usul Hurum, di 4 bulan ini fadilahnya luar biasa. Puasa di Usul Hurum di 4 bulan ini luar biasa, termasuk Zulhijjah. Di bulan ini sebagian mereka Hajjul Bait, ya, menunaikan rukun Islam yang Allah atur, yaitu daripada agama yang Allah perintahkan untuk semua manusia. Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir katakan, manusia berharap mendapatkan surga, manusia berharap selamat di dunia, syahadat manusia itu harus manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum, ala ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala makhluk ciptaannya. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mendudukkan kita dalam suatu perkumpulan yang dikatakan ini sebaik-baiknya tempat, Darul Mubarakah, di mana tempat disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan seafdal-afdalnya tempat. Mudah-mudahan Allah berikan barakah, Allah berikan ma'unah hidayah, Allah berikan ilham di setiap hati kita, roh kita, jasad kita. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Cecep Abdul Qadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua daripada jamaah majlis malam Jumat Musalla al-Ahyaul Amwat, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, rezeki zahir batin, kesenangan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afatul lisan, atau bahayanya lidah, bahaya ucapan. Al-kalamul karim, Al-Quran Al-Karim, ucapan paling mulia, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan teduh hati kita takut kepada ucapannya Allah. Dalam suatu ayat di Al-Quran juz akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Setiap hari kita ini dilatih setiap waktu-waktu tertentu untuk iqamus shalah, untuk kita salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apa tujuannya? Untuk menjaga lisan diantaranya, menjaga hati. Allah Subhanahu wa ta'ala dengarkan doa kita. Allah ijabah doa anu setiap orang yang berhajat kepada Allah
yang mana Allah lihat hati-hati mereka itu lantaran atqa, dikatakan tuqa, orang yang bertakwa kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ijabah digabul Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza salaka ibadi ka'inni fa inni qarib. Allah katakan, ya Muhammad, ketika ada hambaku wahai Rasul bertanya tentang keberadaanku, maka katakan aku ini dekat. Sedekat apa? Sedekat nadi seorang itu di leher ketika terlepas dari ruhnya. Yakni apa yang dimaksud, seorang akan husnul khatimah, amin. Seorang akan mendapatkan ridha Allah selama di dunia, amin. Seorang akan mendapatkan barakah selama di dunia. Di antaranya apa? Dengan menjaga salat. Ya, fashalli li rabbika wanhar, dikatakan. Disuruh kita memperhatikan satu perkara ini awal yang dikatakan akhir. As-salatu imaduddin, kalau Rasul dikatakan Nabi Muhammad salat ini apa perkara, ditanyakan di alam kubur, bagaimana amal-amal setelahnya itu nyusul setelah salat. Mantaraka, siapa meninggalkan salat akan patah kaki orang itu, sebagian lumpuh di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Wa wailul lil musallin, dikatakan terus wail, Allah berikan diazab di neraka jahanam. Amanah ia khianati Allah, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Aqimus salata li dzikri, disuruh kita mendirikan salat untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ini di bulan Zulhijjah, ya. Kita di bulan Zulhijjah yang mana termasuk Ashhurul Hurum. Di antara 4 bulan yang Allah haramkan untuk kita berhati-hati di 4 bulan ini. Jangan bermaksiat kepada Allah seperti di bulan-bulan kemarin. Ya Habib, kok orang bermaksiat kepada Allah, Bib? Kenapa? Karena memang manusia ini gak bisa luput dari salah. Dosa gak bisa luput dari dosa. Mahalul khata, manusia. Ingat betul-betul husur hurum, dikatakan. Ini 4 bulan yang Allah haramkan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu misah di bulan Rajab. Ya, di bulan itu dikatakan syahrullah. Kenapa Habib kak dikatakan Rajab syahrullah? Karena fi Rajab dikatakan di bulan Rajab itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Nur al-Mustafa, sifat yang disunahkan untuk kita daripada Habibina Muhammad SAW, Rasulullah, Allah mi'rajkan Nabi, ya, untuk turun perintah salat 5 waktu yang kita kerjakan. Allah rahmah, ya, kepada orang yang bisa menjaga lisan. Allah karim, Allah muliakan orang-orang itu yang basah lisan mereka dengan qiraah Al-Quran. Ini wajib setiap muslim. Ini kitab yang dihakkan Allah Subhanahu wa taala lil mu'min, untuk orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam Azkar mengatakan, wa'lamu anna afdhalul awrad qiraatul Quran. Sebaik-baik wirid, ya, bacaan yang diulang. Misal baca la ilaha illallah, cenah 1 kali, diulang itu berarti wirid, dibaca dua kali. Itu Al-Quran Al-Karim, dihatamkan Quran di bulan Ramadan, di Ashhurul Hurum, di 4 bulan ini fadilahnya luar biasa. Puasa di Ashhurul Hurum di 4 bulan ini luar biasa, termasuk Zulhijjah. Di bulan ini sebagian mereka Hajjul Bait, ya, menunaikan rukun Islam yang Allah atur, yaitu daripada agama yang Allah perintahkan untuk semua manusia. Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir katakan, manusia berharap mendapatkan surga, manusia berharap selamat di dunia, syahadat manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmah di hati kita sehingga lisan kita terjaga, ya, dari ucapan-ucapan yang enggak diridhonya, yang enggak mendapatkan barakah, sehingga orang itu kurang indah
kurang bagus dalam mengucap kata, dalam berbicara, enggak seperti akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau sangat cinta kepada ilmu. Ada beberapa bab fasal ilmu yang apabila Imam Syafi'i terdengar sahabat beliau menceritakan atau meriwayatkan kisah itu, ataukah itu surah Fatihah, Imam Syafi'i sampai pingsan. Saking itu mereka punya kehati-hatian, kecintaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala Islam. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu katakan dalam kitab Sulamul Taufik, yang mana itu dikatakan bitahqiq, orang akan menjadi terjaga ucapan karena dia yakin, dia akan tahu bahwasanya afat, bahayanya ini lisan, lidah. Yang dikatakan dalam Rubu Ahya Ulumuddin Hujatul Islam Abu Hamid mengatakan afatul lisan, bahayanya lidah. Lidah itu bisa lebih berbisa daripada bisa ular. Lidah itu bisa lebih tajam daripada tusukan pisau. Seorang akan apa? Akan bersyukur kepada Allah bila rahmah itu menjaga lisan orang itu, pendengaran orang itu. Allah akan menjadi penglihatan seorang hamba itu. Allah akan menjadi keridhaan seorang hamba itu dalam hidup, selama hamba itu hidup di dunianya Allah ini. Di tempat kita akan kembali pun menjadi tanah. Dikatakan awalahu turab, walaupun tanah yang kita akan temui, jasad ini ruh akan kembali kepada hisabnya Allah. Na'udzubillah min zalik. Andai kata kita jauh dari rahmat Allah, jauh daripada menjaga hati kita dari kotoran-kotoran dunia. Kalau Rasul dikatakan dunia mal'unatan wa ma fiha, dunia dilaknat dan apa seisinya, ila Rasulullah katakan kecuali zikrullah, ibadah. Lisan itu basah dengan salawat ke Rasulullah Nabi Muhammad. Lisan itu basah dengan pujian-pujian kepada agama Nabi Muhammad, kepada ajaran Nabi Muhammad, dakwah dengan membawa ajaran Rasulullah. Kenapa dikatakan bil hikmatu wal mau'izatu hasanah? Dikatakan kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sunan Ibrahim dikatakan, fi Khalil Ibrahim dikatakan ketika ia mengatakan subhisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dikatakan semua Allah tentukan. Tidaklah seorang itu mati sebelum ajal orang itu ditemui orang itu. Gak akan orang ini bisa terselamatkan dari api azab Allah neraka andai Allah kehendaki hadza fulan atau fulana, laki atau perempuan itu untuk ia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terus dikatakan ya suhufi Ibrahim wa Musa, dikatakan alaihi salam. Begitu melihat hadat Rasul, ucapan Nabi Muhammad, begitu kita melihat akhlakul karimah Nabi Muhammad yang dikatakan suri tauladan uswatun hasanatun, suri tauladan yang terbaik, suatu amal perbuatan yang dikerjakan seorang manusia itu dinilai tinggi di sisi Allah. Ahlu tuqa yang dikatakan memiliki khasyah orang itu, dzalikal iman khasyah rabbah, orang itu memiliki khauf, rasa takut kepada Allah dengan ia jaga lisan. Orang itu sehingga taat kepada Allah karena ia membaca qiraah Quran yang dibaca sebagai tuntunan lidahnya dalam berucap, dalam ia menentukan kemana alamat hidup, akan menemui ia apa-apa di dunia itu yang Rasulullah sudah katakan. Ad-dunya mal'unatan, dunia tempat Nabi Allah Adam Allah turunkan, tempat kita bercocok tanam, bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ad-dunya sijnul mu'min, Allah katakan penjara, dikatakan alim, penjara untuk kita seorang dalam apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani apa yang Allah perintahkan Subhanahu wa taala, untuk kita taat apa yang Allah perintahkan. Ila zikrullah, kata Nabi, kecuali kita beribadah kepada Allah terlepas dari laknatnya dunia itu.
aliman, terus kita ngerti ilmu yang dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad, Madinatul ilmin Rasulullah, kotanya ilmu Rasul. Wa aliyu babuha dikatakan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sahabat Ali ini pintunya. Dan ulama-ulama ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang ia berjalan ala tariqatul mustaqim, dalam jalan-jalan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun, mengarahkan kepada lisan ucapan itu untuk membawa diri ini ke surga Allah insyaallah, amin. Dari sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad. Karena kita mengenali Rasulullah, mencintai Rasulullah Nabi Muhammad. Oh Habib, mencintai Nabi berarti setelah kita mengenali Rasul, na'am. Karena Rasul katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Dan Allah pun katakan, Nabi katakan kalau kita menghidupkan sunnahnya, kita mendapatkan kecintaan Rasul. Karena Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah katakan kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Disuruh Nabi katakan kepada kita untuk kita mengikuti Rasulullah. Akan pun terus rahmat Allah ini berikan cinta kepada kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi jaminan seorang ini as-sunnah Sayyidina Muhammad. Hadratus Syekh Al-Alamah Zabid An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantan katakan apa? Amar perintah Allah ini terbagi menjadi dua, perintah wajib dan nawafil. Yang nawafil ini yang dikatakan sunnah An-Nabi SAW. Selain daripada yang wajib, Allah perintahkan sunnah. Al-Imam Abdullah bin Tahir tadi katakan apa dalam Sulamut Taufik? Kalau semua manusia berharap terlepas dari laknat dunia, syahadat, disuruh bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ajaib di situ? Bitahqiq Al-Imam Abdullah bin Tahir dalam inti Sulam Taufik itu, tangga untuk kita mendapat taufik hidayah Allah bitahqiq dengan menyatakan iya, enggak ragu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna bihaqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun dikatakan. Jadi kalau masih ragu, sia-sia orang itu. Dari apa biasanya Habib? Dia punya lidah enggak bisa dijaga. Jangan salahkan batin seorang, enggak. Lidah orang itu enggak bisa dijaga. Fawailul lil musallin terucap. Mahraj al-huruf dikatakan guru Habib Allah yarham Abdul Rahman Segah Bahligan Suruhan Jawa Timur sana. Mahraj al-huruf dari hurufnya. Lidah orang enggak akan terucap ma fi huruf. Enggak ada dalam huruf, enggak ada satu, enggak ada bentuk itu wujud al-huruf. Al-Qur'an enggak bisa orang sebut. Tapi terus jatuh ke lisan. Ini Al-Qur'an. Al-Quran hidayah, al-huda. Au muta'alliman, terus Rasul katakan. Selain daripada itu dia anak di dunia ini. Makanya seorang menjaga lisan untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan lisan. Al-lisan imamul amal dikatakan alim ulama. Mulut kita, ucapan kita ini ya. Lisan ini lidah, famun ini mulut. Tapi lisan ini dimana suatu bentuk daripada zahir. Ya, kalau hati itu sadrun. Ya. Lisan ini terucap lisan ini. Lisan apabila dia rusak, memang dari hati orang ini rusak. Orang ini enggak baik. Apa maksudnya enggak baik Habib? Ada haramnya. Ada suatu fa'il bifa'aliliyah atasnya Allah Subhanahu wa taala. Hadza fulan seorang itu, kenapa Allah katakan fawailul lil musallin? Sia-sia ibadah salatnya orang itu. Salat orang ini apa mungkin enggak khusyuk? Atau mungkin orang ini lalai, ghaflah. Dari apa? Semua lisan. Al-imamul amal dikatakan. Dari bahayanya kita punya lidah dan sapa orang, wallahi demi Allah. Dan Allah memang bersumpah. Wal asri, Allah bersumpah. Dan ini yang Nabi katakan, dunia dilaknat ini Nabi enggak Rasulullah ini bukan orang yang
Enggak amin Nabi. Al-amin Rasulullah. Nabi enggak seperti manusia yang terkadang ngomong kadzab, dia bohong. Al-amin Rasulullah. Enggak sekedar sedik Nabi, walaupun sifat Nabi. Fatanah amanah, enggak. Tapi al-amin Rasulullah. Yang menjadikan kita mempunyai iman. Yang menjadikan kita diaku hamba Allah, abdullah. Sehingga terus seorang itu, apa perbuatan orang ini? Duduk orang itu mendengarkan nasihatul alim, nasihat guru-guru. Anak-anak yang pada mondok pesantren mendapatkan barakatul alim, berkahnya ilmu Allah. Seandainya seluruh lautan itu dijadikan tinta, Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan, dan penanya itu seluruh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon itu gak selesai buat menceritakan keagungan Sayyidina Muhammad. Buat orang itu membentuk, menggambarkan, membukukan segala macam, menulis tentang ilmu Sayyidina Muhammad. Orang gak akan pernah bisa tidur di saat ia merindukan Nabi Muhammad. Ulama-ulama akhirah itu, kecintaan mereka kepada Sayyidina Muhammad. Kenapa menunjukkan mereka itu lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Yuhibbukumullah. Mereka mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad karena Allah ridha kepada mereka karena Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih jaga lisan kita. Beruntung orang-orang. Wallahi, begitu bisu di akhirat. Khatamallahu ala qulubihim. Orang itu tuli di dunia, masuk apa segala macam. Karena amal perbuatan dari ucapannya itu menunjukkan ke tempat-tempat yang Allah haramkan tempat itu. Apa yang dilihat matanya itu sehingga menjadi sesuatu yang dituju. Dan tersebut itu apa misal? Ya, orang misal dia kepengen malam-malam bergadang. Dia bilang, aku kepengen ke warung kopi ngopi. Akhirnya nggak seperti orang-orang saleh, tahajud, qiyamul. Salawat di malam hari itu harus salawat karena doa harus membawa nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang itu haflah lupa. Kenapa? Karena ketika ia duduk di hadapan guru-gurunya, mungkin orang itu atau mungkin memang orang ini Allah beri persiapan untuk di akhirat mendapatkan azabnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kerugian. Huwa minal khasirin. Laisa minal muflihin. Bukan orang yang mendapatkan keberuntungan, tapi orang yang mendapatkan kerugian. Mudah-mudahan Allah jaga lidah kita dari segala macam kekurangan kita. Allah kumpulkan kita menjadi golongan orang yang ngerti syahadatnya kita, ya, dengan ikrar dan ucapan bil i'tikad, dengan kita mengikat hubungan dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.